toleransi mulai merdeka sampai sekarang. Kalau ada perang, siapa yang lebih dulu berperang? Orang Kristen di mana? Tidak ada. Sebenarnya yang kita minta sederhana saja. Kita saling menghormati. Kita saling menghormati saja, tidak selesai. Kita tidak akan minta apa-apa kecuali Anda menghormati dan saya menghormati Anda. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Anda tiap hari, tiap detik melecehkan kami. Maka izinkanlah dan kami akan terus melawan itu semua. Ini yang versi dari presentasi mengatasnamakan STT Nias ya, selalu menjelek-jelekan Islam ya. Dalam hal ini tentang Isra Mi'raj ya. Bab tentang buruk ya. Dengan buruk, hewan setengah kuda dan setengah keledai, berkepala manusia dan sayap burung Raja Wali. Ia mengunjungi tingkatan-tingkatan di surga. Seperti mirip hewan kan gitu. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita membahas mengenai STT Nias yang kemudian teman-teman sekalian terus digoreng ya oleh muslim ya. Dan yang lucunya adalah yang viral kali ini adalah para penghujat Alkitab, penghujat Tuhan Yesus ya, seperti Ipung Atria dan juga ada Masyud MD di situ kah, atau Masyud, pokoknya Pak Masyud itu ya, Pak Masyud SMK atau iya ya, ini juga sering berdebat dengan Pendeta Muri Walianto ya. Nah teman-teman sekalian, narasi-narasi mereka selama ini kan cukup sangat nanti kita juga akan bahas ya dalam video ini tentang kekristenan mereka, bentur-benturkan ayat dan lain sebagainya, menafsirkan semaunya mereka gitu ya. Dan itu sebenarnya udah merupakan penistaan. Nah kali ini teman-teman sekalian, Ipung Atria menjadi pahlawan kesiangan. Ya, untuk apa? Untuk mengkritisi, ini materi STT Nias ya kan, gitu ya, membahas tentang buruk ya, kemudian mencocokkannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan bahwasanya Ipung Atria ini kan udah sering tuh bawa Alkitab kemana-mana. Ketika pergi dakwah yang bukan Al-Quran yang dibawa, tapi Alkitab. Yang dipamerkan adalah Alkitab yang gimana nantinya dia sesatkan banyak orang. Lalu dia membanding-bandingkan begitu ya. Artinya melecehkan Alkitab dan yang mengagung-agungkan Al-Quran. Jadi sebenarnya ini adalah penistaan yang dilakukan oleh Ipung Atria sendiri. Tapi begitu STT Nias, ya kalaupun mereka ya terbukti bahwa mereka punya website itu dan mereka lah yang buat, itu kan secara akademik. Ya kan? Jadi ini adalah sekolah. Otomatis kan ada pertanggungjawabannya secara hukum dan secara yayasan, ya kan begitu. Tetapi teman sekalian, ini sudah diklarifikasi oleh orang-orang Nias, oleh STT Nias, bahwa itu bukan milik mereka, ya, bukan milik mereka, tetapi ini milik yang bernama Santo yang tinggal di Jawa Tengah. Tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi yang menarik bahwa STT Nias, ya, akan melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu ke polisi, teman-teman sekalian. Apakah yang mereka laporkan adalah para polemikus ini? Kita nanti akan menantikan bagaimana hasilnya. Kali ini kita akan mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ipung Atria, dan nanti kita akan bahas satu per satu. Oh iya, satu lagi teman-teman sekalian, sebelum kita nonton, kenapa ada video Islam yang ramai-ramai tadi itu mereka demo ya, kalau ada perang siapa yang gitu. Nah itu di video daripada Ipung Atria yang saya ambil, artinya memancing penonton. Oh berarti umat Islam sudah ngamuk ini gitu loh ke STT Nias. Tapi sebenarnya pembahasan dia sendiri dengan Masyud begitu ya, Ustadz Masyud begitu. Baik, kita langsung saja simak ya pernyataan mereka yang ada berikut ini. Yang diajarkan oleh pihak yang mengatasnamakan STT Nias ya. Dan ini kami download dari sumber website STT Nias
dan sebelum akhirnya dihapus di postingan website tersebut. Sebelumnya itu ditampilkan secara publik, siapapun bisa mendownload. Nah, kami prediksi wah kayaknya ini bakal dihapus ke depan. Ternyata betul. Nah, ini kami berhasil mendownload sebelum akhirnya dihapus secara total. Bahannya banyak sekali, termasuk salah satunya tentang Isra Mi'raj. Ini adalah kuliah Islamologi yang disampaikan konon kabarnya di STT Nias. Nah, bahan ini tentang Isra Mi'raj. Contoh, ada beberapa hal yang tidak sehat menurut kita. Tujuan sebelum cerita Isra Mi'raj versi PPT ini ya, supaya tidak ketahuan bahwa Muhammad tidur semalaman di rumah sepupunya Ummu Hani. Pada pagi berikutnya orang-orang ingin tahu di manakah dia malam kemarin. Beberapa orang rupanya telah mengetahui bahwa sore sebelumnya ia Muhammad memasuki rumah Ummu Hani. Dia tidak mungkin mengaku bahwa ia telah tidur bersama seorang wanita yang sedang sendirian, karena itu akan menghancurkan karirnya sebagai seorang nabi. Muhammad akhirnya mengarang cerita. Dia mengatakan bahwa pada malam itu ia dituntun Jibril untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan ada banyak penghinaan yang lain. Ini ini adalah salah satu contoh ya Islamologi yang tidak berdasar, sama sekali tidak berdasar. Saya sedikit berkomentar di sini teman sekalian yang katanya bahwa ini salah satu penistaan yang dilakukan oleh STT Nias ya, materi Islamologi yang sama sekali tidak berdasar. Oke, tidak masalah teman sekalian. Ya, itu hak mereka untuk mengatakan demikian. Tetapi materi atau PPT yang ada di tangan dia tadi jelas di situ kan dijelaskan nanti ada dari hadis mana. Gitu ya. Dari hadis Bukhari kalau nggak salah. Ya. Nanti teman-teman bisa akan ikuti kembali, ya. Di situ ada dasarnya. Bukankah hal ini dilakukan oleh Ipung Atria? Bukankah hal ini dilakukan oleh si Mashud? Ya, Mashud, ya. Kemudian apakah ini tidak dilakukan oleh Islam-Islam yang lain yang membahas kristologi, yang memutarbalikan tentang kitab suci agama Kristen? Nah, ini dia yang kemudian Anda berpikir. Jadi kalau Anda ngomong penistaan Ipung Atria, sementara Anda juga sendiri adalah seorang penista agama Kristen. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Kita akan berkomentar terus. Berikut videonya. Ya, jadi Silakan. itu kan seperti Isra ya. Kita perlu membandingkan dogma dalam Islam dan dogma pada yang lain. Kalau dalam Islam seperti Isra Mi'raj kan dianggap itu khayalan aja. Ya. Karena mereka mengatakan bagaimana mungkin dalam waktu yang sekejap Ya. sudah pulang pergi ya sampai langit yang di Sidratul Muntaha sana Ya. ya dalam waktu sekejap. Kemudian mereka katakan Masjidil Aqsa itu dibangun tahun berapa? Kan dibangun di masa Khalifah, bukan di masa Nabi Muhammad. Ini mereka membandingkan dengan Isra Mi'raj yang dibatalkan oleh mereka dengan ini kebenaran kenaikan Isa Al-Masih. Nah ini, Iya. di Isa Al-Masih naik ke langit. Nah. Ini yang lebih benar ya. Terus siapa saksinya? Kan pertanyaan. Oke. Nah, jadi kan gini, yang Nah ini, kalau tadi Isra Mi'raj katanya tidak ada saksi. Iya. Tidak ada saksi. Iya. Kalau ini Yesus disaksikan Ya. oleh ketika Al-Masih naik ke surga ya, terjadi di siang hari bukan tengah malam. Kalau Isra Iya. Mi'raj tengah malam katanya ya. Dua, banyak saksi yang menyaksikan peristiwa kenaikan Isa Al-Masih ya. Ketiga, peristiwa ini benar-benar nyata, bukan sebuah mimpi atau ilusi. Iya. Nah, yang pertama ya. Dan ini bisa dibuktikan bahwa kisah kenaikan Yesus ini malah palsu. Kami bisa membuktikan. Oke,
Teman-teman sekalian perhatikan ya. Jadi STT-Nias itu kan memberikan perbandingan ya tentang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di malam hari dengan menggunakan buruk katanya. Ya, jadi kemudian itu ya cepat sekali ya, secepat kilat begitu. Lalu yang menarik adalah membandingkan tentang Isa Al-Masih. Nah, ketika STT-Nias memberikan dalil di situ bahwa itu terjadi di siang hari, disaksikan oleh banyak murid ya. Dan itu bisa dibuktikan ya bahwa itu benar-benar terjadi. Lalu teman sekalian, Ustadz Masud justru mencari remis bahwa justru di sini kami bisa membuktikan bahwa kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus itu ke sorga itu palsu. Palsu ya teman-teman ya, ingat ya, palsu. Ya jadi di sini kita melihat bahwa memang mereka doyan gitu loh untuk membahas tentang kekristenan gitu ya. Tapi ketika Kristen kemudian membandingkan, membahas, itu mereka anggap sebagai penistaan, penghujatan. Sekalipun itu ada datanya, ada dalil yang dipakai oleh orang-orang Kristen, tetap itu adalah penistaan. Ini yang kemudian teman sekalian membuat Bang Laskar itu paling tidak suka berdiskusi dua arah. Kalaupun saya diskusi dengan satu lawan satu, saya hanya bertahan dengan keimanan saya. Biar ditanya terus. Saya itu suka teman-teman Kristen ya marah-marah dengan saya itu. Pak, jangan hanya diam saja. Anda juga tanyakan tentang Islam dong. Saya takut teman-teman sekalian. Ya, takutnya apa? Bukan takut dengan ajarannya, bukan takut dengan orangnya. Tapi sedikit-sedikit dengan penistaan gitu. Sekalipun ada data, nanti kita bisa digoreng, lalu itu sebuah penistaan agama. Ini yang kemudian membuat kita ketakutan. Ya, jadi bukan kita tidak mau gitu loh. Nah, kita akan lanjutkan karena Ipung Atria setelah ini dia menampilkan sebuah cuplikan video tentang bagaimana Islam ngamuk, teriak tentang toleransi ya. Mereka sudah sangat-sangat toleransi katanya. Ya, jadi dia katanya jangan pancing-pancing begitu. Tapi kalau udah dipancing maka kami begini, begini, Allahu Akbar gitu. Ya. Jadi saya tidak tahu apa tujuan Ipung Atria memberikan cuplikan video ini. Apakah sedang mengancam STT-Nias atau mungkin sedang menunjukkan taringnya Islam begitu. Ya, yang sukanya apa? Sedikit-sedikit demo. Sedikit kita berkelahi tentang itu. Ya. Tentu saja teman-teman sekalian, saya pikir ini bukan sesuatu hal yang sangat baik. Dan buat saya tidak patut untuk kita contoh. Kalau memang STT-Nias salah, Ipung Atria, sekarang saya minta Anda berikan laporan ke polisi. Laporkan saja. Jangan kemudian Anda membangkit-bangkitkan emosi umat Islam yang lain. Dengan menampilkan video yang sedang demo itu. Sedang berorasi. Ini kan menunjukkan bahwa Anda sedang memancing sebuah keributan dalam video Anda. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan mereka berikut ini. Sudah cukup toleransi mulai merdeka sampai sekarang. Kalau ada perang, siapa yang lebih dulu berperang? Orang Kristen di mana? Tidak ada. Sebenarnya yang kita minta sederhana saja. Kita saling menghormati. Kita saling menghormati saja, tidak selesai. Kita tidak akan minta apa-apa kecuali Anda menghormati dan saya menghormati Anda. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Anda tiap hari, tiap detik melecehkan kami. Maka izinkanlah dan kami akan terus melawan itu semua. Kalau menurut Markus, kenaikan Yesus, ya di bagian terakhir Markus kan tuh, kenaikan Yesus disaksikan oleh 11 muridnya. Kalau di Korintus, Paulus bercerita bahwa Yesus naik disaksikan oleh 12 muridnya. Sekarang manakah yang benar? Siapa yang bohong sekarang? Terus yang kedua di Markus disebutkan kenaikan Yesus, terus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Siapa yang menyaksikan? Apakah Markus menyaksikan di sana? Ya, jadi teman-teman sekalian, mereka ini kemudian balik menyerang Alkitab, ya, bahwa
kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga itu sebuah kepalsuan dan itu tidak benar. Kenapa? Karena ada kontradiksi antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menurut mereka ya. Jadi teman sekalian, mana yang benar? Disaksikan oleh banyak murid atau disaksikan oleh 12 murid? Nah, jadi teman sekalian, ini yang menjadi polemik mereka karena mereka tidak paham Alkitab, tidak paham tentang penjelasan konteks dan juga mengenai Injil sinoptik gitu. Mereka tidak ngerti sampai di sana, tapi mereka berani menyimpulkan sesuatu hal yang tidak berdasarkan iman kekristenan itu. Jadi teman-teman sekalian, tentang kenaikan Tuhan Yesus itu kita tidak bisa meragukan di dalam Alkitab. Itu benar-benar terjadi, disaksikan oleh banyak orang. Bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia telah meneguhkan murid-muridnya dengan cara menampakkan diri selama 40 hari. Kemudian dia berkata bahwa jangan meninggalkan Yerusalem. Lalu mereka pergi ke Galilea sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan di sanalah dia terangkat. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kita melihat sebuah fakta ini? Kita melihat daripada kisah para rasul yang hadir dalam keberangkatan atau terangkatnya Yesus ke sorga. Kisah para rasul 1, kita lihat teman-teman sekalian ya. Dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudahnya mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah salah satu bukti ya bahwa begitu banyak mereka, 500 mata lebih para murid yang hadir di Galilea ya, untuk menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 memberitahukan hal itu kepada kita, di mana dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Itu pada waktu penulisan 1 Korintus pasal 15 itu, teman-teman sekalian. Jadi udah sangat jelas teman-teman sekalian bahwa kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga itu benar-benar kenyataan, bukan palsu. Nah, soal tadi itu mana yang benar, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, karena ini adalah Injil yang disebut sebagai Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, Lukas, maka mereka ini menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi seakan dari surat-surat mereka atau kitab mereka ini ada perbedaan-perbedaan. Tetapi ingat, satu tujuan, satu visi misi, dan objeknya itu sama, yaitu tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.